الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita pada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih sempat berkumpul dengan izin Allah. Allah kasih kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat al-Islam dan nikmat sunnah, yang mana dengan sunnah inilah kita terus tetap semangat dan kuat untuk beramal. Sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, di masa yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, godaan, syahwat dan syubhat, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berpegang dengan agama ini. Dalam hadis yang sangat banyak, Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa berpegang dengan agama. Itu adalah solusi untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Permasalahan hidup di akhir zaman ini, yang besar maupun yang kecil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang agama ini. Pegang agama ini. Pegang yang diperintahkan. Ketahui yang dilarang untuk dijauhi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan peringatan kepada umatnya bahwa nanti di akhir zaman kita akan mendapati banyak perpecahan, perselisihan, perbedaan, dan berbagai macam urusan kehidupan duniawi yang membuat manusia tak kuat menghadapi ujian ini. Maka solusinya adalah kembali kepada agama ini. Solusinya adalah kita berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti manusia menghadapi Dajjal yang fitnahnya, godaannya begitu berat, Rasulullah cuma bilang bahwa orang yang berpegang dengan agama beliau yang kuat menghadapi Dajjal. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, fitnah yang paling berat dari semua fitnah itu adalah Dajjal. Dan sebelum muncul Dajjal yang asli nanti ini di akhir zaman, banyak fitnah-fitnah yang menabrak manusia di akhir zaman. Dan kita mau tidak mau menghadapi fitnah itu. Ya. Bukan cuma dari luar agama Islam. Di dalam agama Islam ini pun banyak ujian dan cobaan.
Kalau di luar Islam yang menghina Nabi kita, yang menghina agama kita banyak. Melecehkan syariat banyak. Tapi memang seperti itulah, karena sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Kita hidup di akhir zaman ini penuh dengan ujian berat. Itu cobaan. Kita menghadapi orang-orang yang mencaci agama, mencaci Nabi, menghina Nabi. Berat memang, menyakitkan. Kita harus marah memang. Itu ujian bagi kita semuanya. Sama dengan Allah ciptakan iblis. Kenapa harus ada iblis? Mungkin Anda bertanya, kenapa Allah ciptakan manusia yang menghina Nabi? Kenapa Allah ciptakan manusia yang mencaci agama kita? Antum tidak sadar bahwasanya iblis itu manusia yang paling fajir, makhluk yang paling fajir. Tapi Allah ciptakan. Ada hikmahnya itu. Untuk apa? Ujian buat manusia. Ujian buat manusia. Agar mereka menghadapi ujian cobaan itu dengan sabar dan tabah. Selalu berusaha untuk menghindari ujian dan cobaan yang datang dari makhluk yang terlaknat ini. Sama juga dengan ketika antum menghadapi dan mendapati manusia-manusia yang mencaci dan menghina agama dan Nabi kita. Dan bukan cuma hanya sekedar agama dan Nabi kita, Allah Tuhan kita pun dihina. Itu semua adalah cobaan bagi kita di akhir zaman. Maka solusinya adalah kita kuatkan agama ini, tauhid kita. Kita kuatkan iman kita sama Allah Subhanahu wa taala dan terus berpegang dengan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pembelaan yang sangat kuat. Yang pertama, sebelum Anda mengomentari orang-orang yang mencaci agama dan Nabi kita ini, Anda harus kuatkan iman dulu, tauhid Anda, amalnya perbaiki, ya, ibadahnya perbaiki, akhlaknya perbaiki, berusaha cinta dan membela sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi SAW. Itu adalah pembelaan yang sangat agung, yang sangat tinggi. Bukan kita tidak marah dan benci sama orang-orang yang mencaci dan menghina agama dan Nabi kita. Oh, marah, kita benci itu. Tapi yang pertama kita harus kuatkan adalah iman tauhid kita ini, supaya kita tidak goyah, ya. Karena bisa jadi banyaknya orang yang mencaci dan menghina agama kita ini bisa lemah juga iman kita. Karena ketika kita lihat misalnya agama kita dihina, Nabi kita dihina, lalu ternyata misalnya belum ada datang pertolongan dari Allah, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, lalu Anda mengatakan, kenapa Allah biarkan mereka? Kalau memang Islam itu benar, kalau Nabi itu, Muhammad itu benar, kenapa Allah tidak turunkan adab dan menghukum, menghancurkan mereka saja? Maka kita katakan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti bagi orang-orang yang beriman. Anda beriman, Allah tolong. Ya. Anda komitmen dengan agama ini, Allah akan tolong kita. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Kami barang siapa yang berjuang di jalan kami akan berikan jalan kepada mereka, petunjuk, bimbingan. In tansurullaha yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong. Cara menolong agama Allah adalah dengan berpegang dengan syariatnya ini. Itu adalah bentuk pertolongan kepada agama Allah. Hari ini, ya, dunia sedang marah Islam karena Nabi kita, agama kita dihina, dilecehkan. Dan Anda harus sadar bahwasanya Nabi itu dulu pernah dicaci maki, dihina, dibilang tukang sihir, orang gila, ya, orangnya bawa dongeng, cerita-cerita orang dahulu.
Itu sudah pernah dilontarkan kepada Nabi SAW. Kita harus sadar itu. Dan kalau ada orang kafir yang menghina agama kita, memang wajar karena dia orang kafir, memang tidak beriman sama agama kita dan nabi-nabi kita. Wajar, artinya wajar dia itu kafir seperti itu, dia ucapkan seperti itu karena tidak beriman. Yang tidak wajar kalau dia mengatakan muslim, tapi ternyata syariat Muhammad ini malah dilecehkan. Misalnya ada muncul seorang kiai yang berperan untuk suatu film pendek melecehkan syariat cadar. Minimal kalau Anda tidak bercadar jangan dilecehkan. Minimal itu sunnah, ini ajaran Rasul. Kok sampai setega itu, kayak seperti melecehkan dan menghina. Tidak pantas Anda menggunakan cadar dan dilecehkan seperti itu. Jadi orang-orang yang menghina agama ini bukan cuma orang di luar Islam, di dalam Islam pun ya seperti itu. Ini tanda-tanda munafik seperti ini. Kalau dulu munafik menyembunyikan kemunafikannya di hadapan Rasulullah, sekarang terang-terangan. Dan itu semua ujian sekali lagi. Kita tidak boleh goyah untuk menghadapi fitnah akhir zaman seperti ini adalah kita pegang agama. Gak ada yang lain. Nanti Allah tolong agama kita ini dengan pegang tauhid, kuatkan tauhid iman, perjuangkan sunnah Nabi dengan mengamalkan, bukan cuma sekedar ucapan bibir. Coba sudah apa yang sudah kita perbuat untuk agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengingatkan kita semuanya tentang masalah ini, bahwa memang fitnah di akhir zaman itu semakin berat. Kalau kita tidak kuat dengan agama ini, sudah akan kita tinggalkan. Ujiannya, naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dan kita tetap bersabar dan istiqomah di atas kebaikan agama ini. Yang mengaku Islam pun begitu ya. Melecehkan sunnah Nabi dalam Islam, ya mungkin kalau dalam Islam sendiri orang melecehkan sunnah Nabi tidak dia apa-apain gitu ya. Syariatnya Muhammad dilecehkan itu dianggap biasa. Padahal seharusnya kita nih kalau di dalam sudah kita kuatkan, kita perbaiki dulu, insya Allah Allah akan tolong kita. Dan para sahabat bersama Rasulullah, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan jumlah yang banyak, tapi kualitas iman mereka, dan mereka berjuang demi agama ini. Ya. Mereka taat dan patuh sama Rasul, dengar sama Rasul walaupun jumlahnya sedikit. Allah tolong mereka karena niat mereka, iman mereka itu kuat membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah kemudian Allah turunkan pertolongan. Allah tidak lihat jumlah kalian banyak, Allah lihat bagaimana kesungguhan dan keikhlasan hati kalian. Itulah yang Allah lihat, baru Allah turunkan pertolongan. Bagaimana kesungguhan kita membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah, kebenaran diukur dari kualitas. Maka jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Rasulullah dan para sahabat jumlahnya sedikit, mereka membela agama ini dengan bersungguh-sungguh di tengah-tengah manusia-manusia yang jumlahnya lebih banyak. Orang musyrikin saat itu jumlahnya
paling banyak dalam peperangan Rasulullah. Selalu mereka orang kafir musyrikin yang paling banyak, tapi Allah menangkan mereka. Coba. Dan kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan orang-orang musyrikin ini, kafir Quraisy dulu, mereka itu sebelumnya suka perang. Suka perang, satu kabilah dengan kabilah lain itu suka perang. Udah dari dulu kayak gitu. Kalau kita pakai logika akal-akalan, ya, jumlah yang banyak, ahli perang, ya biasa sudah perang itu. Lalu kemudian lawan dengan jumlah yang sedikit, pastilah. Kalau dengan logika kita, dengan akal kita yang terbatas ini, kita akan bilang pasti yang menang orang yang banyak jumlahnya. Tapi ternyata Rasulullah menangkan, Allah menangkan Rasulullah dan para sahabat di perang Badar. Walaupun di perang Uhud kalah karena ada kesombongan, ya. Sudah muncul kebanggaan, kalian sebelumnya sudah kalah perang Badar. Ada merasa lebih baik, lebih hebat, ya, sudah baik amalannya karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Ternyata Allah kalahkan mereka dengan satu sebab. Tidak serta-merta memang Rasulullah dikalah, Allah jadikan Rasulullah dan para sahabatnya kalah. Tapi dengan sebab ada bikin satu kesalahan, yaitu apa? Tidak mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gara-gara satu kesalahan saja. Rasulullah cuma bilang para pemanah, pasukan pemanah yang tinggal di atas bukit itu jangan gerak. Walaupun kalian umat Islam sudah menang, sudah semuanya, kalian jangan pindah sampai nanti dengar instruksi dari saya, kalian turun baru turun. Tapi karena kesalahan dilakukan dari salah seseorang, walaupun kita katakan dia bukan munafik, cuman karena mungkin saking gembiranya dia melihat kemenangan di awal mula strategi mereka, kayaknya orang kafir ini sudah buat nih. Yang mimpin perang saat itu orang kafir Khalid bin Walid. Sebelum dia masuk Islam, dia bikin strategi perangnya, biarkan mereka. Udah sibuk kumpulin harta rampasan, akhirnya mereka diserang dari belakang. Habis, kalah. Rasulullah sampai dilempar dengan batu berdarah-darah. Banyak sahabat yang meninggal di situ, termasuk paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Ya, dan juga termasuk Sa'ad bin Mu'ad yang terkena tusukan tombak 80 kali. Antara tombak dan irisan pedang 80 tusukan. Dan beliau sudah berjanji, dia sudah langsung mengatakan al-jannah dunal Uhud. Kata beliau, saya mencium harumnya surga di belakang Uhud ini. Maka dia berjuang, Allahu Akbar. Ya, itulah orang-orang yang imannya kuat. Mereka membela agama, tidak ada bayaran, tidak ada janji-janji apa, enggak ada. Semuanya li'ila kalimatillah, mengangkat dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah yang mereka cari. Kemudian perang-perang selanjutnya, ya, Rasulullah jumlahnya selalu sedikit. Di perang Badar jumlahnya cuma 300 lawan 1000. Di perang Khandaq jumlah 1000, mereka 3000. Di perang Uhud, di perang Khandaq umat Islam 3000, mereka 10.000. Bedanya jauh-jauh, tapi Rasulullah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah bilang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit dimenangkan oleh Allah atas jumlah yang besar dengan izin Allah. Dan semua itu atas izin Allah. Kita cuman ikhtiar, kita cuman berusaha. Maka sekarang kita berikhtiar membela agama ini, walaupun mungkin Anda berpikir tidak mungkin Allah tolong kita dengan cara begini. Tapi Allah itu kuasa. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar Allah, makarnya lebih syadid, lebih dahsyat. Ya. Maka kita di akhir zaman hidup di masa yang luar biasa banyak fitnah godaan,
ya, dari luar Islam maupun dari dalam Islam sendiri, ya, ujian yang seakan-akan kita ini kalau tidak ingat akan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan agama ini, yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan lepas. Kalau kita cuma dengar ucapan manusia dan mengikuti apa keinginan manusia, maka kita sudah ikuti kebanyakan manusia. Banyaknya manusia buat apa langsung kita ikuti. Allah bilang wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti apa keinginan kebanyakan manusia, mereka menyesatkan kau dari jalan Allah. Agama bukan mayoritas, agama kualitas. Islam tidak melihat banyaknya jumlah, Islam melihat kualitas. Anda sedikit, anta jama'ah wa in kunta wahdak, kamu itu disebut jamaah walaupun sendiri. Jadi bukan jumlah yang banyak. Kalau kita ingat, kalau kita renungkan atau kita pikirkan pakai perasaan, oh banyak orang lebih ya, yang ngikutin ini lebih banyak, kita ini sedikit saja. Wallah, memang seperti itu di akhir zaman. Di Islam tidak semakin baik semakin buruk nih. Dan memang begitu, yang masuk surga juga jumlahnya sedikit daripada yang masuk neraka. Yang terancam masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Al-ghuraba di akhir zaman, yang dikatakan asing, diasingkan oleh orang dalam Islam sendiri, ya, itu pakai jilbab, pakai kopiah, tapi syariat Islam dilecehkan. Bagaimana itu? Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka ini. Kita cuma mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Buat mereka-mereka yang masih belum kenal Islam, kenal sunnah ini, mungkin dia belum tahu. Kita maafkan karena mungkin dia belum tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal untuk orang tersebut. Tapi kita pun tetap berharap mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ya, kita tidak bisa memvonis juga ketika orang ini dia berbuat dosa maksiat langsung kita bilang kamu masuk neraka. Oh, itu nggak boleh. Karena kita tidak tahu nanti di akhir hidupnya bisa jadi dia menyesal dan dia tobat, karena menyesal itu bagian dari tobat. Dia menyesali atas perbuatan yang dia lakukan semuanya, maka itu taubat baginya dan dengan itu Allah ampuni dosanya. Maka dari itu kemudian kita tidak boleh memvonis orang masuk neraka gara-gara melihat dia berbuat dosa. Kita cuma berharap semoga Allah mengampuni dosanya, dan semoga, dan kita juga khawatir dia dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mau mengharapkan surga itu berat, ya. Mau dapat surga ini berat. Walaupun sebenarnya kalau kita ikhlas, amalan sekecil apapun itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam hadis ini, hadis nomor 108. Dalam hadis 108 di bab ini, hadis ke-11, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik, rawahul Bukhari. Sesungguhnya surga itu sangat dekat kepada kalian seperti dekatnya dia dengan sendalnya. Seperti dekatnya dia dengan sendal jepit nih. Dan neraka juga demikian. Neraka juga dekat kepadanya. Seperti itu pula. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ya. Surga dekat sekali ternyata. Nempelnya kita dengan sendal kita itu sudah nggak ada pemisah. Rasulullah bilang seperti itu dekatnya.
Ini sebagai gambaran bahwasanya surga itu dekat dengan kita. Kata para ulama, dikatakan dekat ini artinya kalau dia mati langsung masuk surga itu. Artinya sudah amalannya sudah bagus, dekat itu. Jadi dia kalau mati langsung masuk surga. Sama dengan hadis yang lain, Rasulullah bilang, "Innar rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar, fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha." Sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Dia berbuat dosa, maksiat. Kelihatannya dia ini layak masuk neraka karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang itu biasa dilakukan oleh para calon penghuni neraka. Lalu kemudian kata Rasulullah, dia dengan neraka itu sudah dekat sekali. Cuman satu zira itu satu jengkal. Namun takdir Allah menentukan, lalu kemudian dia berbuat dosa, beramal soleh. Dia ikhlas. Ya, niat lillah, ikhlas murni karena Allah, dia tobat sama Allah, satu amal kebaikan, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan itu dan dia masuk surga. Allah wafatkan dia dengan amalan itu lalu dia masuk surga. Masya Allah. Maka sebenarnya surga itu dekat betul bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan ya, tapi ya kita tidak berharap seperti itu ya. Jangan Anda berbuat dosa dulu. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di akhir hayat kita. Apakah bisa tobat, apakah bisa beramal soleh atau tidak? Apakah bisa berbuat kebaikan atau tidak? Maka jangan mengatakan nanti saya seperti yang Rasulullah bilang ini, yang kita bilang mantan preman gitu ya. Mantan preman lebih baik daripada mantan kiai. Ya memang bisa aja, bisa terjadi semua itu. Lebih baik daripada mantan kiai, ustadz atau orang yang rajin ibadah. Maka beramal itu demi Allah ikhlas ya. Dalam riwayat dikatakan, kenapa orang ini seperti itu? Kenapa dia kok sebelumnya pelaku dosa tapi di akhir hayat dia masuk surga? Dia beramal satu kebaikan lalu Allah tutup hidupnya dengan itu lalu dia masuk surga. Dalam riwayat dikatakan fima yabdulin nas. Ternyata dia berbuat dosa itu cuma yang nampak di hadapan manusia saja, kelihatan dia ini pelaku dosa, tapi ternyata ada amalan dia mungkin yang tidak terlihat oleh manusia, yang itu kemudian dengan amalan itu kemudian Allah tutup hidupnya dan dia ikhlas di situ. Sebaliknya juga ada orang beramal amalan penghuni surga, masya Allah, soleh, baik. Yang tadi kita bilang ini nanti ya mantan kiai dia ini. Ya, lalu kemudian ya sudah dekat ini surga dengan dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan di akhir hayatnya dia berbuat dosa maksiat, yang mana orang sebelumnya cuma taunya dia ini rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan, tapi ternyata dia menyembunyikan ada dosa yang tidak terlihat manusia. Lalu ternyata Allah kuasa untuk menutup hidupnya dengan dosa yang dia buat ini. Maka ini sangat dikhawatirkan untuk kita semuanya. Sangat dikhawatirkan. Kenapa dia seperti itu? Karena Rasulullah bilang fima yabdulin nas. Hanya yang tampak di mata manusia dia berbuat kebaikan. Maka dari sinilah kita tak henti-hentinya untuk senantiasa memperbaiki dan senantiasa muhasabah, mengoreksi niat kita. Selalu ikhlaskan niat ini diikhlaskan terus. Karena memang orang yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali adalah orang-orang yang kelihatannya berbuat amal kebajikan.
Rasulullah bilang awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha, 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. 1, para kiai, para ustaz, alim, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Dia mengajak manusia pada kebaikan, tapi ternyata dakwah dia, ajakan dia itu cuman ingin dipuji, cuman supaya dibilang dia alim, dia hebat. Itu tujuannya. Banyak pengikutnya, hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, hidayah, supaya tetap ikhlas di atas amal yang kita lakukan. 2, orang yang bersedekah dengan harta yang banyak, lalu kemudian ternyata Allah masukkan dia ke dalam neraka. Harta yang berlimpah, Masya Allah, dia sedekahkan semuanya, tapi niatnya bukan karena Allah, supaya dibilang dermawan, hebat, dia ngasih orang ini, fakir miskin bangun pesantren, bangun masjid, Masya Allah, bagus, tapi niat tidak ikhlas. Yang ketiga, orang yang berjihad. Jihad, kelihatan nih Masya Allah amal soleh, tapi ternyata dia berbuat untuk dapat pujian, supaya dibilang pahlawan, hebat, ya. Apalagi kalau dia berbuat setelah itu harus foto-foto, ya, bangga, saya sudah selesai ngasih bantuan, saya sudah selesai bunuh orang misalnya, kayak gitu ya, baru foto-foto, bangga dia dengan itu. Hati-hati ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita. Orang yang ikhlas itu selalu berusaha untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Kata Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar, seorang ulama tabi'in, beliau mewasiatkan kepada kita, uktum hasanatik akthar min an taktuma sayiatik. Tutuplah, sembunyikanlah amal kebaikanmu lebih besar daripada engkau biasa menyembunyikan amal buruk. Jadi kalau kita biasa berusaha menyembunyikan keburukan kita, kata beliau, coba kamu tutupi kebaikanmu seperti bahkan lebih besar dari engkau menutupi keburukan. Biasanya kita kan malu berbuat di hadapan manusia, tidak ingin dilihat. Tapi coba amal solehmu kamu buat seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang keikhlasan, maka Rasulullah, para sahabat, mereka adalah manusia yang paling pertama. Kalau kita bicara tentang Rasulullah memang amal ibadahnya, puasanya sama sholat qiyamul lailnya memang di rumah. Kalau bukan karena Aisyah dan istri-istri beliau yang bercerita, kita tidak tahu mungkin ibadahnya dia. Kita tidak akan tahu. Dan memang harus ditampakkan kepada manusia, karena itu sebagai panutan buat kita. Karena Rasulullah pernah bilang, afdalu sholatur rajul fi baitihi illal maktuba. Sholat yang paling afdol bagi seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Berarti di masjid. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan salatul rajul haitsu la yarahu an-nas, au fadlu salatir rajuli haitsu la yarahu an-nas ala salatir rajul alladhi yarahu an-nas ka fadlil fariidah ala an-nafilah. Keutamaan solat seseorang yang tidak dilihat oleh manusia atas solat yang dilihat oleh manusia, seperti keutamaan solat fardu atas solat sunnah. Maka coba kita berusaha untuk menyembunyikan solat-solat kita, ibadah kita. Ya, Muhammad ibnu Wasi' menceritakan bahwasanya dulu ada orang solat, bukan cuma sekedar sholat, dia ibadah apapun sama istrinya nggak tahu. Dia tidur di samping istrinya tidak tahu kalau dia sedang bermunajat kepada Allah, dia menangis. Dia sujud, istrinya tidak tahu. Dan bahkan ada orang ya yang sholat di tengah-tengah shaf, ketika dia sholat dia selalu menangis dan tetangganya tidak tahu. Subhanallah, itu dia sembunyikan amalannya karena luar biasa. Ini amalan yang luar biasa nih. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini nih. Menangis karena dosa yang banyak dilakukan dan mungkin masih kurang amal soleh, itu yang menangis karena Allah. Menangis karena Allah itu adalah menangisi dan menyedihkan dosa yang kita buat.
dan merasa kurang amal yang kita buat. Ya, jadi kita menangisi dosa yang kita buat terlalu banyak, kita tangisi, kita sedihkan, kita sesali, dan kita juga menangisi diri kita karena amal soleh mungkin masih sedikit. Nah, itu menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya sangat besar. Orang yang ikhlas, orang yang sholat, orang ikhlas dalam sholat selalu menyembunyikan sholatnya. Dia berusaha untuk tidak ada yang tahu. Kalau Rasulullah kita lihat sudah pasti. Para sahabat juga demikian. Para ulama salaf seperti itu memang kehidupan mereka. Ya, mau puasa, mau sedekah, mau apa saja. Kalau kita bicara tentang sedekah, maka mungkin Anda ingat Zainul Abidin. Cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Al-Hasan, anaknya Hasan, Zainul Abidin. Dia namanya juga Ali. Anaknya Husain, Ali ibnul Husain ibnu Ali, yang terkenal dengan sedekahnya. Tidak ada yang tahu kecuali setelah dia meninggal. Subhanallah. Nah, itu orang-orang ikhlas. Daud ibnu Abi Hind, seorang ulama yang dia berpuasa 40 tahun, istrinya tidak tahu. Karena dia di pagi hari, dia kalau pergi kerja, dia bawa bekal. Di tempat kerja dia bagi-bagi makanan kepada orang-orang di situ. Orang ngira oh dia sudah makan, makanya dia bagi-bagi. Ya. Ketika dia pulang ke rumah sudah selesai maghrib, sudah selesai sholat isya. Pulang ke rumah baru dia makan di rumah. Ya. Dia makan di rumah dan sekaligus dia terhitung dia berbuka. Seperti itulah kehidupannya para ulama kita. Dan luar biasa Abdullah bin Mubarak misalnya. Abdullah bin Mubarak yang juga terkenal, dia ini seorang ulama, orang kaya, dia dermawan lagi. Dia berjihad tidak ada yang tahu. Ketika itu dia berjihad, dia sedang, kalau bukan karena budaknya yang buka atau pembantunya yang buka, ninjanya nggak ada yang tahu. Sampai dia bilang kepada budaknya, "Ya Aba Amr, innaka mimman yusanni'u alayya." Kamu mau buat kurang ajar sama saya, nggak sopan sama saya ya. Itu sampai marah seperti itu. Abdullah bin Mubarak suatu ketika juga, biasa dia dulu di zaman beliau hidup, dia lahir tahun 118, meninggal tahun 181. Beliau di masa itu biasa berjihad. Dia pernah singgah di suatu tempat namanya di daerah Mesir kalau nggak salah. Kampung itu dia biasa ceramah juga, dia biasa sampaikan ilmu. Lalu ada seorang pemuda yang sangat rajin hadir di kajian atau ceramah dia atau di majelis dia. Lalu setelah itu dia tinggal majelis itu. Tidak lama kemudian Abdullah bin Mubarak balik lagi ke kota itu, dia balik lagi ke kampung itu, dia tanya si pemuda itu, "Mana pemuda ini?" Kata orang-orang dia sedang di penjara. "Ada apa?" Kata Abdullah bin Mubarak. Dia punya utang 10.000 dirham. Ada yang bilang 10.000 dinar. Banyak sekali itu. Ya. 10.000 dirham. 1 dirham sekarang taruhlah 1 juta. Karena 1 dinar itu 1/4 dirham. 1 dirham itu 1 dinar itu 4 dirham. Ya, jadi kalau bilang 10.000 dinar banyak sekali sudah. 1 juta kali 10.000 sudah. Banyak sekali. Dia berhutang 10.000 dinar lalu dipenjara karena tidak bisa bayar. Lalu setelah itu Abdullah bin Mubarak tanya, "Di mana alamat orang yang punya uang itu, yang punya pemilik piutang itu?" Lalu diberitahu. Diam-diam dia tidak kasih tahu orang. Setelah itu dia pergi ke pemilik yang punya uang itu. Karena dia ini bebas kalau sudah dibayar hutangnya, si pemuda ini. Lalu dia bayar 10.000 dinar itu. Dibayar dan dia bilang, "Tolong jangan kasih tahu orang. Ya. Pokoknya kalau ada yang tahu berarti kamu sebabnya. Jangan pernah kasih tahu orang."
Setelah itu dia pergi. 10.000 dinar dia kasih, lalu kemudian dia pergi. Setelah itu pemuda itu bebas. Ketika dia bebas, orang bilang ke pemuda itu, tadi Abdullah bin Mubarak atau dari kemarin Abdullah bin Mubarak nanya-nanya kamu, nyari kamu. Oh kayak gitu. Lalu dia cari tahu Abdullah bin Mubarak di mana nih. Ini gurunya dia nih. Ternyata Abdullah bin Mubarak sudah pergi. Dan si pemuda ini nyusul, dia cari di mana nih Abdullah bin Mubarak. Sampai dia dapati Abdullah bin Mubarak sudah keluar dari kota itu, dari desa itu. Di tengah jalan dia temui. Lalu Abdullah bin Mubarak nanya kepada pemuda itu, kamu kemana aja? Ya, padahal dia udah tahu. Si Abdullah bin Mubarak udah tahu pemuda ini tadi. Kamu kemana aja? Lalu dia cerita, saya di penjara gara-gara punya hutang, dan alhamdulillah saya dibebaskan karena ada orang yang bayar hutang saya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, ihmadillahi alaman saddada daina. Pujilah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada orang yang membayar hutang. Subhanallah, tidak diceritai. Kita mau bicara tentang orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, luar biasa. Banyak sekali amalan orang-orang salaf kita yang perlu kita teladani, kita contoh. Ini hanya sedikit yang kita ceritakan. Jadi sebenarnya kalau mau masuk surga itu gampang sekali, ya. Ringan, amalannya itu sederhana seperti yang Rasulullah bilang dalam hadis tadi. Kalau kita niat ikhlas, satu amalan yang kecil itu luar biasa pahalanya besar. Rasulullah sampai bilang apa? Sabaqa dirham alfa dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dinar. 1 dirham cuma 1 juta, mengalahkan 1000 dinar, 4 miliar. Kalah itu, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena 1 dirham, pemilik 1 dirham itu berinfak dengan semua hartanya. Jadi bersedekah itu tidak harus nunggu antum punya 1 miliar. Ya, sedikit ikhlas itu berkualitas. Jadi gampang kalau mau dapat surga itu. Rasulullah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia yang mau masuk surga. Yang tidak taat sama saya, memang dia mau pengen masuk neraka itu. Jadi gampang saja. Surga itu gampang. Perkataan dan perbuatan bisa kita lakukan semuanya. Dan ingat, hati-hati, Rasulullah bilang apa? Kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam surga atau memasukkan orang ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. 2 rongga ini, 1 mulut, 2 kemaluan. Maka hati-hati, ya. Dengan 2 penyebab ini banyak orang masuk neraka. Dan dengan 2 ini juga orang bisa masuk surga. Menjaga lisan, menjaga kemaluan, kehormatan, masuk surga. Rasulullah bilang dalam hadis, innar rajul la yatakallamu bil kalima la yadri annahu anna Allah ja'alahu aw rafa'a biha darajatahu. Sungguh ada orang yang berbicara 1 kalimat saja, dengan kalimat itu Allah mengangkat derajatnya. Derajat-derajat yang tinggi Allah angkat derajatnya. Wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yadri anna Allah ja'ala biha an yadkhulan nar 70 kharifa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada orang laki-laki, seseorang yang dia berbicara, mengucap 1 kalimat, dengan kalimat itu dia masuk ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan baru sampai ke situ. Masuk neraka gara-gara 1 kalimat, masuk surga juga gara-gara 1 kalimat. Allah angkat derajat dan Allah hinakan dengan 1 kalimat. Dalam hadis yang lain, maka hati-hati kita bicara, ukur ucapan kita, kita tulis, ukur tulisan kita. Hati-hati, semua ditanya oleh Allah, semua ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Apalagi orang-orang yang biasa berdusta, apalagi orang yang biasa berbicara yang ngomong kosong, tidak ada faedahnya, ya, suka ngelawak, ya. Ngelawak itu juga bahaya. Rasulullah mengatakan, innar rajul yatakallamu
inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima liyudhika an-nas aw liyudhika julasa fa innahu la yadri biha annahu yadkhulul jannara 70 kharifa. Sungguh ada orang yang berbicara dengan satu kalimat untuk membuat orang tertawa. Itu dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam neraka 70 tahun dalamnya ke neraka perjalanannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka hati-hati para pelawak ya. Yang nonton lawak juga hati-hati. Ya, tertawa sama-sama di situ, enggak ada faedahnya, dusta semua di situ, bohong semua di situ. Coba antum dengar ceramah, dengar hadis, hati tenang, bahagia, Masya Allah. Ya, iman bertambah, dosa diampuni, pahalanya banyak. Nonton lawak, nonton yang tidak bermanfaat, antum dapat dosa. Ya, belum lagi di situ ada perempuan, macam-macam, ada musik. Ya, dosanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini bisa memberi motivasi, dorongan untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan setelah sholat isya dengan sesi tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.